Ini masyarakat Indonesia itu biar tahu. Saya ngomong kayak begini itu apa adanya, biar tahu aja. Ya, kalau ada yang mau bantah, bantah aja. Senggol dong. Senggol saya. Pernyataan saya betul apa enggak? Senggol. Gali tua kok kelakuannya kok cilik-cilik ngono kuwi. Bahkan ada yang berstatement, yaitu tadi yang orangnya jenggotan, tua. Tampilannya sih begitu islami. Pakainya sih sorban, pakainya sih wah, imamah ya. Wes pokoknya keren dia, kayak betul-betul ulama. Ngomong teriak-teriak. Pasca apresiasi dalam selesai sidang. Saya melihat itu di YouTube. Dia mengatakan bahwa Indonesia kalau nggak ada ulama seperti Sukinur hancur katanya. Oh ala tole, ono Sukinur siji we bikin kisruh. Indonesia we dadi rame gara-gara ujaran kebenciannya Sukinur. Apa meneh kaya ono? Ya ono telu ngono ya perang. Ana Sukinur telu ngono ning Indonesia, iso dadi perang. Wong kerjaane isine melatnat orang, terus melatnat rezim, terus melatnat Jokowi terus. Lho apa hubungannya Jokowi karo dapuramu to Nur? Aku kadang-kadang mikir. Mikir aku. Iki jan-jan iki sing goblok kuwi pengikute apa Suginur terlalu pinter. Iki sing goblok ki jamaah-jamaah Sugi, apa memang Sugi kuwi memang betul-betul sekti lan pinter. Kaya jamaah-jamaah iki ya melu ngintil ngono lho. Ngono ki ya percaya. Lho kerjane iki main debus biyen. Kadang-kadang yang nyelesi softtek. Bayangno gitu. Biyen tau mabok ning lokalisasi JBL yo tahu ning Gambilangu. Coba bayangno. Mondoke ning ndi ora jelas, anake kiai sapa ora jelas wong anake tukang debus. Ngono ki ana jamaah. Ya rela mati kok. Aku kadang-kadang gumon. Iki janjane iki sing goblok jamaahnya Sugi. Apa memang Sugi itu terlalu pintar untuk menghipnotis gitu loh. Aku sing jelas tahu mondok. Biarpun abahku bukan ulama besar tapi ya mending lah kiai kampung lah. Masih pantas lah kalau saya disebut Gus. Iku agak gelem ngaku-ngaku ulama. Kalau ada yang orang manggil saya ustadz aja saya risih. Saya sungkan. Kenapa? Ngomong saya begini, ngomongan saya kayak begini kan gak pantas. Jadi menyesuaikan gitu loh dengan makomnya. Lah iki Suginur ngomongnya ya usah asu, ya juncak jancuk, juncak hancuk. Kerjaannya cuma melatnat seorang pemimpin, seorang umara, ulil amri dihujat-hujat. Ngono ki ya Allah Gusti, dipercaya. Goblok mentolek lek. Kerjaannya cuma mubahala terus, tapi mubahala kok kayak main debus dewean. Ini mubahala ya kudu ono lawane. Yang namanya mubahala itu ada kesepakatan. You sepakat apa ndak mubahala sama gue gitu loh. Konsekuensinya ini. Setuju apa enggak? Kalau setuju, karena ini tidak ketemu, dengan cara islah juga enggak ketemu, tabayun enggak ketemu, manusia-manusia yang pada enggak percaya, mari kita mubahala. Ada lawannya. Ya ini loh mubahala apa? Iki mubahala apa main debus? Ngono ki ya diyakini karo pengikut-pengikut ya. Nek Suginur adalah seorang ulama. Indonesia kalau nggak ada ulama kayak Suginur Raharja, katanya hancur. Iki janjane sing goblok jamaahnya, apa kiai-kiai sing gelem dadi bolone Sugi? Apa memang Sugi terlalu pandai dan pintar sehingga bisa mensugesti Anda? Sebetulnya urusan ijazah palsu itu sudah clear. Nek nyatane pengikut-pengikutnya Suginur Raharja kuwi ora gelem micek matane. Tapi nek matane saya picek, saya micek melihat fakta-fakta persidangan. Poinnya adalah ijazahnya Joko Wahyudi ditolong sama Jokowi.
Lah nek ijazahe Joko Wahyudi dicolong kira ya mesti Joko Wahyudi ora trimo. Apa meneh ijazahane Joko Wahyudi dijadikan modal supaya Jokowi jadi presiden. Kan pasti nggak terima tuh. Wah, berani denda berapa triliun presiden sing nyolong ijazahe. Iki wong Joko goblok. Apa memang Sugi sing paling pinter ngono? Aku ada mikir tak bolak-balik ya Allah. Iki kaya iki ana sing bermasalah. Masalahnya jamaahnya Sugi itu adalah orang-orang yang sakit hati. Masalahnya jamaahnya Sugi Nur Raharja itu sama dengar penghujat rezim, penghujat Jokowi. Jadi akhirnya otaknya pada sakit semua. Sakit. Karena otak-otaknya itu udah pada sakit akhirnya ngawur. Secara otomatis langsung jadi goblok. Kita rakyat loh. Kalau nggak yang memuliakan itu adalah rakyatnya sendiri. Kita punya pemimpin, kita punya presiden, terus siapa? Kewajiban kita sebagai ar-raiyah pun harus taat kepada seorang pemimpin. Ini juga diajarkan dalam agama Islam. Agama manapun mengajarkan seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang mengaku beragama tapi kelakuannya kayak celeng. Maka orang-orang seperti Sugi Nur Raharja dan CS-CS-nya itu sah jika dianggap sebagai istilah hewan atau binatang yang beragama. Jadi, nek upama sampean tak ngerti, hewan atau binatang yang beragama itu seperti apa, Gus? Ya seperti Sugi dan CS-nya. Sugi dan pengikut-pengikutnya. Mereka itu adalah binatang, ibarat binatang atau hewan yang beragama. Ya mereka itu seperti itu. Aslinya binatang karena dia itu makainya itu jubah, makainya itu imamah, makainya itu topeng agama, akhirnya mereka menjadi binatang atau hewan yang beragama. Hai Arya, kamu yang ngaku PKI. Iya, saya PKI. Terus kalau saya PKI, lu mau apa? Kita memang orang-orang PKI. Pasukan Kuplo Ireng. Kowe wes goblok. Kowe teriak-teriak PKI mau gawe-gawe dhewe. Lah mau PKI wis dibubarno wis suwe, sadurunge kowe lahir. Kowe iki ngerti PKI kuwi ya cuma doktrin saka kelompok-kelompokmu to. Engko nyetak-nyetak bendera PKI dhewe, bar ku diviral-viralke dhewe, diidak-idak dhewe, diobong-obong dhewe, drone goblok. Lah jangankan urusan sama kamu. Dulu itu ada itu Panglima bintangnya penuh. Panglima bintangnya penuh siapa itu? Pak Gatot. Pak Gatot itu loh teriak-teriak kebangkitan PKI, teriak-teriak kebangkitan PKI. Saya tantang Pak Gatot. Bapak itu sebagai bintang penuh, sebagai seorang jenderal, bukan bikin adem, malah bikin panas. Anda suka teriak-teriak kebangkitan PKI, tetapi selama Anda menjabat menjadi seorang jenderal bintang penuh, satu PKI saja nggak mampu kamu tangkap. Ini kan pembodohan publik demi politik. Ini kan isu sampah itu. Akhirnya apa? Dikonsumsi oleh para kadrun, dimanfaatkan. Ini adalah statement dari Pak Jenderal Gatot. Lah kebetulan masyarakat ada sebagian masyarakat yang membenci rezim, yang membenci seorang pemimpin, yang membenci kepada negara kita. Bahkan ada yang menganggap negara kita adalah negara togut lah, inilah, itulah, haram lah, syirik lah. Akhirnya kebencian mereka diwakili sama Pak Gatot. Akhirnya apa? Mereka goblok sendiri. Belas orang pinter. Mulakno tak omongi ya. Kowe kalau memang mau beragama itu harus kritis. Kalau beragama itu harus kritis, harus menggunakan pikiran. Nek kowe wong beragama tapi nggak menggunakan pikiran, apa bedanya dengan binatang? Ini kelompok-kelompok ini kan figurnya kan agama semua nih. Kenapa? Saya tahu politik kalian, kejahatan kalian, kemungkaran kalian ketika Anda menggunakan agama, ketika Anda menggunakan topeng agama, Anda akan gampang membodohi umat awam. Agar apa? Umat awam melihat Anda itu adalah orang-orang yang mulia. Sejatinya mereka itu ya orang-orang goblok.
Kayak mau aja dihapusin ngono lho. Sorry ya guys, aku ngomong apa nih. Mohon maaf, saya ngomong harus apa adanya. Saya nggak mau yang namanya ditutup-tutupi. Memang keadaannya seperti itu. Jadi Suginur itu sudah, karena dia kerjaannya melatnat orang terus. Rezim Jokowi latnat lah, inilah itulah. Akhirnya apa? Dia itu sudah dihinakan sendiri sama Allah. Dia dilatnat sama Allah. Dilatnat sama Allah. Berkali-kali Bambang Trio berkali-kali masuk penjara. Sekarang Suginur juga berkali-kali masuk penjara. Dilatnat piye? Lah dilatnat. Praktik di dunia ini orang-orang yang dilatnat sama Allah ya salah satunya adalah ya Suginur itu. Dia kan kerjanya melatnat orang, menyumpai orang, nantang-nantang sumpah mubahalah orang. Akhirnya apa? Kemakan oleh mubahalahnya sendiri. Akhirnya dilatnat sendiri sama Allah. Sekarang dia pada dekem di dalam sel. Mau sampean kayak begitu? Jihadku gak ngoyo ngono kuwi rek. Jihadku mah jihad karo sapa? Me perang karo sapa? Jihad itu ya untuk anak istri kita. Jihad itu ya ketika tetangga kita lapar gak makan, kita kasih makan, itu jihad. Goblok. Itu jihad itu. Jihad kok acuannya itu kalau dia lagi mendoktrin para jamaahnya. Kita harus seperti Nabi berperang. Kita harus berjihad, harus mengangkat pedang. Lo cangkemmu me perang karo sapa? Al-Quran itu menceritakan sejarah zaman Rasul. Salah satunya itu. Menceritakan dengan cerita-cerita sejarah perangnya. Perang Badar contohnya. Melawan kafir Quraisy contohnya. Lo saiki iki kondisine ora kaya kondisine Nabi Muhammad. Kowe me perang karo sapa? Ayo name perang karo aku, jancuk. Ayo, perang karo aku kene. Tuman wong ngono kuwi, isine provokasi umat. Wong-wong ngono kuwi, ingat teman-teman ya. Siapapun mereka, hati-hati. Mereka yang alah wis to. Hanya gesturnya saja ulama. Tapi kalau ada ulama seperti itu, hanya gesturnya saja. Dia seorang ulama hanya untuk menutupi kebejatannya, kejahatannya. Dengan bungkusan agama akan terlihat mulia. Mampu menipu Anda. Tuh, wis to. Hati-hati. Siapapun ketika Anda melihat entah itu jabatannya kiai, entah itu dia seorang ulama, entah itu seorang kiai, entah itu seorang pendeta, entah itu seorang ustadz. Ketika provokasi dan ketika menyakiti banyak umat, perasaan umat, banyak menyakiti hati manusia, itu bukan ulama, tetapi mereka adalah orang-orang yang ngulama. Itu bukan ulama, tapi ubaru. Kalau ulama nggak kayak begitu, itu ubaru namanya. Agar terlihat suci, untuk menipu kalian, supaya kalian nyembah-nyembah. Tujuannya jahat. Itulah orang-orang yang numpangin agama itu. Yang membuat agama itu menakutkan. Yang membuat agama itu terlihat seram. Hati-hati. Lah itulah buktinya Sugi itu. Ya Allah, ngono kaya nang percaya. Wes ya. Jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Kita itu harus menjadi rakyat yang cerdas. Rakyat yang beragama menggunakan pikiran. Jangan cuman mengandalkan otak. Kalau cuman otak semuanya dikasih. Termasuk binatang pun dikasih. Lah orang-orang seperti Suginur dan pengikut-pengikutnya itu rata-rata bisa diibaratkan adalah binatang atau hewan yang tak beragama. Bukan tak beragama, yang beragama saudara. Mereka diibaratkan seperti binatang atau hewan yang beragama. Ya kuwi mau Suginur kuwi. Sak CS. Nek ora sadar-sadar, ya berarti wong-wong kuwi binatang ngono wae. Lah angel dikandani. Lah beragama orang nganggo utek, orang nganggo pikiran.